Halo anak-anak, salam olahraga. Selamat datang di rumah ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Ibu Binti Khalifa, guru PJOK dari SMP Negeri 45 Surabaya. Kali ini Ibu ditemani oleh teman Ibu Binti. Silakan Pak Basri. Ya, terima kasih Bu Binti. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Basri, guru PJOK dari SMP Al-Islah Surabaya. Oh ya Bu Binti, kita tidak lupa juga tetap mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Apa saja 3M itu Bu Binti? Selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, dan juga selalu mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik di air yang mengalir. Oh ya anak-anak, jangan lupa pula sebelum kalian melaksanakan aktivitas olahraga, ada baiknya kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu. Benar sekali, Pak. Agar apa Bu Binti? Supaya kalian tidak mengalami cedera yang tidak diinginkan anak-anak. Ya. Dan tentunya Pak Basri tidak lupa menggunakan kaos olahraga supaya saat melakukan olahraga kalian semua yang ada di rumah selalu merasa nyaman. Dan yang berikutnya, anjuran dari Pak Basri dan Bu Binti, saat kalian melaksanakan aktivitas olahraga, tidak diperkenankan untuk menggunakan masker karena akan menghambat sirkulasi udara yang masuk ke tubuh kalian saat kalian sedang beraktivitas olahraga. Oh ya anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran atau materi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu Bu Binti ya. Benar sekali, Pak. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oh ya anak-anak, masih ingatkah kalian tentang materi yang kita pelajari di minggu yang kemarin tentang P3K? Ayo dibuka kembali Bu Binti ya, buku catatannya kalian di minggu yang kemarin tentang apa itu P3K, prinsip dalam P3K, dan juga cara menangani korban dalam kecelakaan. Untuk itu disiapkan lagi buku catatannya ya, karena nantinya Bu Binti, kita selain menjelaskan atau mereview kembali, kita akan melaksanakan yang namanya segmen kuis Bu Binti. Kuis atau tanya jawab ya Pak Basri ya. Ya. Oh iya Bu Binti, P3K itu apa ya? Mungkin kalian masih ada yang tertinggal materinya di minggu kemarin. Atau mungkin ada yang lupa ingat ya Pak Basri ya. Iya benar sekali. Nah, ayo anak-anak, siapa yang masih ingat pengertian dari P3K? Nah, benar sekali. Pengertian P3K adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan tenaga medis atau dokter yang sifatnya memberikan rasa tenang kepada korban serta mencegah atau mengurangi rasa takut, dan yang terpenting adalah mengurangi resiko bahaya yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut. Oh ya anak-anak, kemarin kalian selain mempelajari tentang pengertian dari P3K, kalian juga mempelajari tentang tujuan dari P3K. Kira-kira apa Pak Basri tujuan dari P3K itu sendiri? Ayo anak-anak, ada yang masih ingat tentang tujuan dari P3K? Iya anak-anak, benar sekali. Tujuan dari P3K adalah memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan yang dialami oleh korban agar tidak mengalami cedera atau luka yang lebih berat lagi. Nah, jadi P3K adalah langkah antisipatif ya anak-anak ya. Jadi langkah antisipatif untuk menolong korban saat kalian melihat terjadi sebuah kecelakaan. Dan tentunya ketika kalian sudah mengenal yang namanya P3K, ada beberapa alat dan juga obat Bu Binti ya yang harus kita siapkan seperti yang kita contohkan di minggu yang lalu. Ada yang namanya kasa steril, ya. Ada apa lagi Bu Binti contohnya? Ada plester, Ya, ada plester, kapas, gunting, dan juga senter Pak. Ya, senter. Masih ingat anak-anak gunanya senter apa?
Iya, benar sekali. Untuk melihat luka Bu Binti, ya. Ketika pandangan kita kurang terfokus kepada suatu luka, misalnya saja seperti yang kita jelaskan di minggu yang kemarin, luka gores misalnya. Jadi tidak boleh kita langsung asal Bu Binti ya, membersihkan lukanya dengan kasa steril, kemudian kita bersihkan dengan alkohol, langsung kita kasih kasa, kemudian kasih plester. Jangan. Kita lihat dulu apakah ada kerikil yang ada di dalamnya Bu Binti. Nah, kalau masih ada kerikil yang di dalamnya, kemudian kita kasih kasa, kemudian kita kasih plester, nanti dikhawatirkan terjadi yang namanya infeksi. Iya, benar sekali anak-anak. Lanjut Bu Binti. Ya, selain alat, ya Pak Basri ya, Ya. selain alat ada juga obat. Kemarin kita Ya. juga menjelaskan tentang obat yang harus disediakan di kotak atau di tas P3K kita. Yaitu ada obat pencuci luka, terus ada obat merah, obat luka bakar, minyak tawon atau minyak kayu putih. Ya. Selain itu anak-anak, ada juga beberapa obat-obatan yang harus kalian siapkan. Contoh, obat sakit kepala, obat diare, kemudian obat panas Bu Binti ya, dan bahkan obat-obatan yang lain. Dan ada lagi Bu Binti yang harus kalian siapkan secara pribadi. Ketika kalian sudah mempunyai riwayat sakit, maka kalian harus menerapkan langkah antisipatif, yaitu dengan membawa atau menyediakan obat-obatan pribadi Bu Binti ya saat beraktivitas kemanapun seperti itu. Baik anak-anak, ada juga dalam P3K kita harus melihat luka dari sumbernya Bu Binti. Ketika luka berdarah, ada yang masih ingat ada pembuluh darah apa saja? Ya anak-anak, ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena, kemudian ada pembuluh darah kapiler. Kalau pembuluh darah vena berarti darah yang keluar ketika terkena luka itu memancar sangat deras Bu Binti ya, karena mengikuti denyut jantung. Kemudian ada pembuluh darah vena ya. Pembuluh darah vena berarti lukanya menetes karena darahnya yang keluar sedang Bu Binti ya. Kalau kapiler cuma sedikit darah yang keluar karena serabut-serabut kecil dari pembuluh darah itu sendiri. Baik anak-anak, di segmen kedua nantinya dan di segmen ketiga Pak Basri dan Bu Binti akan memberikan materi dalam bentuk kuis. Untuk itu anak-anak disiapkan buku catatannya, dibuka kembali dan dijawab soal dari kuis yang kita berikan di segmen yang kedua dan yang ketiga. Baik Bu Binti, kita ingatkan kepada anak-anak, untuk itu kalian jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Anak-anakku, di segmen kedua ini, Bu Binti dan Pak Basri akan memberikan kuis atau pertanyaan kepada kalian semua. Sekarang, siapkan buku tulis dan juga ballpoint kalian untuk mencatat pertanyaan yang kami berikan. Ya Nana, jangan lupa dibuka kembali ya buku catatan kalian yang sudah kalian resume atau sudah kalian rangkum di minggu yang kemarin, dan juga ulasan yang kita berikan hari ini, agar nantinya kalian mudah dalam menjawab soal yang kita berikan. Baik Bu Binti, kuis akan kita mulai hari ini. Sudah siap semuanya? Baik, Kuis akan kita mulai. Nomor 1. Sudah siap? Pertolongan yang dilakukan saat pertama kali terjadinya sebuah kecelakaan disebut juga dengan istilah A. PRSI, B. PKK, C. P3K, D. PSSI. Baiklah anak-anak, untuk mengerjakan soal, Bu Binti dan Pak Basri memberikan waktu 20 detik dari sekarang. Baik anak-anak, sudah siap untuk menjawab soal berikutnya? Bagus.
Soal atau pertanyaan nomor 2. Tujuan memberikan pertolongan pertama pada korban yang mengalami kecelakaan adalah A. Menyembuhkan korban, B. Membantu tugas tenaga medis, C. Mengenal identitas korban, atau D. Mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar. Untuk menjawab soal tersebut, Pak Basri dan Bu Binti berikan waktu kepada kalian semua 20 detik dari sekarang. Baik anak-anak, untuk soal nomor 3, memindahkan korban ke lingkungan yang lebih aman dan nyaman untuk mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut dinamakan A. Pengobatan, B. Sosialisasi, C. Asimilasi, D. Evakuasi. Bu Binti dan Pak Basri memberikan waktu 20 detik dari sekarang. Baik anak-anak, sudah siap untuk menjawab soal berikutnya? Soal nomor 4. Jenis luka yang terjadi karena trauma atau benturan benda keras seperti karena jatuh, terbentur, atau tabrakan disebut juga dengan luka A. Perut, B. Luka robek, C. Luka tangan, atau D. Memar. Untuk menjawab soal tersebut, Pak Basri dan Bu Binti berikan waktu kepada kalian semuanya 20 detik dari sekarang. Soal nomor 5, luka berdarah yang kondisi darahnya keluar memancar deras yang mengikuti denyut jantung, maka pembuluh darah yang terluka adalah A. Pembuluh darah vena, B. Pembuluh darah arteri, C. Pembuluh darah kapiler, dan D. Pembuluh darah serabut. Baik anak-anak, waktu untuk mengerjakan soal tersebut 20 detik dari sekarang. Baik anak-anak, mudah bukan? Jangan sampai soal yang kita berikan tadinya Pak Basri dan Bu Binti kalian ada yang terlewat ya. Jadi dibuka kembali buku catatannya agar nantinya di segmen berikutnya kalian mudah dalam menjawab soal. Baik anak-anak, jangan kemana-mana, tetap di rumah ilmu. Kembali lagi di rumah ilmu. Anak-anakku, di segmen terakhir ini atau di segmen ketiga ini, Bu Binti dan Pak Basri tetap akan memberikan pertanyaan atau kuis. Silakan Bu Basri. Baik anak-anak, di segmen ketiga ini seperti yang disampaikan Bu Binti, kita akan melaksanakan dalam bentuk kuis. Jadi disiapkan kembali buku catatannya agar kalian mudah dalam menjawab soal yang kita berikan nantinya. Baik anak-anak,
kuis akan kita mulai. Kuis berikutnya yaitu nomor 6. Untuk menangani luka berdarah karena goresan, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah A. Membalut luka, B. Membawa ke dokter, C. Membersihkan luka, dan D. Memberi minum pada korban. Waktu 20 detik mulai dari sekarang. Baik anak-anak, untuk berikutnya soal nomor 7. Disiapkan kembali buku catatannya agar mudah menjawab soal yang kita berikan hari ini. Soal nomor 7. Prinsip yang bisa kita terapkan atau kita lakukan untuk menolong korban kecelakaan bisa kita lakukan dengan menerapkan prinsip STOP, yaitu A. Setting, Thinking, Organization, Planning. B. Strength, Thinking, Observation, Planning. C. Setting, Thinking, Observation, Planning. Atau D. Setting, Thinking, Observation, dan Planning. Waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut, Pak Basir dan Bu Binti berikan waktu 20 detik dari sekarang. Nomor 8. Prinsip dalam menangani luka terkilir pada pergelangan kaki, kita dapat menerapkan prinsip RICE. Untuk prinsip yang terakhir adalah elevation, yaitu A. Mengistirahatkan kaki yang terkilir, B. Meninggikan posisi kaki yang terkilir, C. Mengompres kaki yang terkilir, dan D. Melakukan pembebatan. Untuk menjawab soal berikut, Bu Binti dan Pak Basri memberikan waktu 20 detik dari sekarang. Baik anak-anak, soal berikutnya soal nomor 9. Otot tegang yang berlebihan akibat kelelahan otot dan kurangnya pemanasan saat melaksanakan aktivitas olahraga disebut A. Memar, B. Kram, C. Luka robek, atau D. Patah tulang. Untuk menjawab soal tersebut, Pak Basri dan Bu Binti berikan waktu kalian 20 detik dari sekarang. Atau soal nomor 10. Perhatikan, soal nomor 10. Perlengkapan atau alat P3K yang digunakan untuk menolong korban yang mengalami patah tulang tertutup adalah A. Bidan
bidai dan kasa steril. B. Bidai dan plester. C. Kasa steril dan plester. Dan D. Bidai dan mitela. Untuk menjawab soal tersebut, Bu Binti dan Pak Basri memberikan waktu 20 detik dari sekarang. Baik anak-anak, itu tadi soal yang kita berikan hari ini sebagai bentuk pembelajaran kepada kalian semuanya, dan beberapa ulasan materi yang sempat kita berikan pada pertemuan yang sebelumnya. Baik Bu Binti, itu tadi kuis yang sudah kita berikan kepada anak-anak ya. Dan jangan lupa diterapkan yang namanya prinsip dalam P3K Bu Binti, karena berguna untuk kalian setiap harinya. Dan P3K merupakan sebuah langkah antisipatif. Tadi diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oh ya anak-anak, tak lupa Pak Basri dan Bu Binti tetap mengingatkan kepada kalian semuanya untuk mematuhi yang namanya protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, kemudian jaga jarak serta mencuci tangan. Dan tak lupa pula kalian saat berolahraga lakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi yang namanya kram. Dan juga satu hal lagi Pak Basri, Apa itu Bu Binti? saat melakukan olahraga tidak diperkenankan menggunakan masker. Ada yang tahu anak? Iya benar sekali. Karena kalau kalian menggunakan masker akan menghambat sirkulasi udara yang masuk ke tubuh kalian saat kalian sedang melaksanakan aktivitas olahraga. Baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Dadah.